kita mau bahas salah satu kitab yang kita sendiri tidak paham, kita sendiri tidak bisa mengucapkannya. Sama saja kita berhadapan dengan orang buta. Ini aja. Sebentar loh dia bilang ular itu telinganya besar, gajah itu halus mulus. Coba yang lain diam. Ini kan saya mau ngomong sama Andre. Saya nggak nanggap. Gimana bang? Gini aja Bang Andre ya. Bang Andre kan mualaf ya. Saya dengar kalau nggak salah dari Katolik ya. Iya. Nah, saya ingin membahas sama Bang Andre kajian akademis tentang Al-Quran dan Bible. Kita bahas aja satu contoh begitu. Dan ini nanti orang yang waras itu pasti akan mengatakan sesuatu yang logis. Coba aja buka. Ya mungkin habis ngomong sama Andre ini besok Andre udah nggak Islam lagi. Oh ya. Alhamdulillah. Bang Andre itu apa dulu tuh Bang Andre? Saya kan bilang tadi Andre, kalau kamu bisa head to head sama saya tentang ini, besok kamu nggak Islam lagi. Jadi udah saya bilang gitu kan. Ininya sih Dis, lu kapan dialognya tinggal suruh baca aja susah banget Pak. Kasih baca. Lo keroyokan di sini. Udah baca dulu. Ya, tampilkan saja Maryam ayat 19 tadi. Enggak baca dulu tuh. Baca yang di blog. Kalian aja yang diskusi kalau gitu. Ya sudah kalau begitu minggir sana sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati tentunya di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah diskusi ya. Dan video ini saya ambil dari channelnya saudara mu'alaf kita Muhammad Andreanus, dan juga di dalam diskusi ini ada mu'alaf cerdas kita Rahmana Raja, Umi Dini, serta Valen ya. Dan yang menjadi lawan diskusi adalah si Edis Sidabutar ya, yang si Edis ini sejak zaman dahulu sampai sekarang tidak berubah-ubah, artinya belum sembuh-sembuh dari gangguan kejiwaan yang dialaminya ya. Ini bisa kita katakan seperti itu karena memang kalau kita amati dan cermati si Edis ini sebenarnya memang menunjukkan ada indikasi ke arah tersebut ya, sehingga dia selalu merasa adalah orang yang paling cerdas, orang yang paling hebat dan paling paham tentang Al-Quran dan juga Bibel. Nah, saudaraku semuanya, nanti setelah kita dengarkan diskusi ini, saya akan memberikan komentar dan memberi penjelasan perihal adanya indikasi gangguan kejiwaan terhadap Edis ini berdasarkan ilmu psikologi ya. Namun tentu kita harus simak terlebih dahulu videonya, bagaimana si Edis ini menunjukkan kebodohannya, namun dia sendiri tidak menyadari hal tersebut ya. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan di share. Dan kita dukung juga channel saudara mu'alaf kita Muhammad Andreanus ya, supaya tetap berkembang dan berkiprah untuk mensiarkan Islam guna membentengi umat dari upaya pemurtadan. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak video ini. Selamat menyaksikan. Si Edis Buruan naik, tadi dia minta ini. Dia nyari lawan ke JCC. Nggak ada yang mau. Coba Dis naik Dis.
Enggak. Oh, Edis minta link, dia minta link. Ini. Icon. Edis. Teng. Halo Dis, selamat malam. Selamat malam. Malam. Gimana, Bro? Sehat, puji Tuhan, baik. Suaranya kecil banget, Bro. Baik. Puji Tuhan, baik. Dis, Baik. tadi katanya nyari lawan ke JCC ya? Hah? Nyari lawan debat. Emang udah enggak? Tadi waktu Umi lagi di JCC katanya Edis nyari lawan nih, ada yang mau enggak gitu. Saya dari tadi 7 jam di MN Record. Ngapain Ada Pak ngerumpi? Bodrex enggak, Edi? Saya 7 jam di MN Record saya dari tadi. Enggak, tadi agak siangan sih, agak sore kayaknya. Memang ada yang ngechat saya. Saya diminta supaya masuk ke mana? JCC. Saya bilang saya malas ke sana karena apa? Karena di sana itu adminnya itu tukang mute. Ya kalau nggak di sini. tertib di mana-mana juga pasti di mute, Dis. Kalau nggak tertib, ya kalau tertib mana mungkin di mute. Jadi Edis tadi mau bahas apa? Enggak, saya itu diminta Mhm. kalau coba kapan-kapan diskusi ke JCC. Saya bilang saya itu sebenarnya udah capek kalau diskusi sama orang awam. Kalau ada Ustadz Tulen nggak apa-apa. Terus dia bilang, Ustadz Tulen? Ya yang Ustadz betulan gitulah. Bukan muslim yang saya tunjukin hadis nanti dia kaget gak hadisnya. Oh, begitu. Kan susah kalau kayak gitu. Oh. Terus kalau kamu saya tunjukin ayat Alkitab juga kamu kaget, kabur. Oke, Kan gini susah juga kayak Edis. gitu. Iya, Edis mau bahas hadis, kita bahas Alkitab mau nggak? Itu bahasan yang nggak nyambung. Maksud saya gini aja. Kalau mau diskusi itu ambil satu tema yang dia itu tidak ada perbantahan teologis. Karena kalau diskusi kita bahas teologis itu kita debat kusir. Oke. Itu mengkaji ilmiah saja. Kok mengkaji ilmiah? Segala sesuatu ilmiah juga kan harus ada dalil. Mengkaji ilmiah, Edis. Iya, kajian-kajian ilmiah. Oke, kalau kita mengkaji ilmiah, sekarang poin saya yang saya kasih untuk Edis, buktikan secara ilmiah bahwa Yesus itu dari surga. Nah, itu bukan kajian ilmiah kalau itu. Milih-milih. Kajian ilmiahnya kok milih-milih sih? Katanya mau kajian ilmiah. Kajian ilmiah itu misalnya begini ya. Di dalam Al-Qur'an itu ada kalimat-kalimat yang kebetulan itu identik lah dengan yang ada dalam Bible. Oke. Ini tidak usah Umi. Ini nanti bawa Bodrek sendiri dia. Enggak, gini aja Bang Raja. Edis kan mau bahas Al-Qur'an yang ilmiah begitu kan. Sekarang aku mau tanya dulu, Umi mau tanya dulu sama kamu, Dis. Kamu mengimani Al-Qur'an tidak? Iya, mana mungkin saya mengimani Al-Qur'an. Tidak mengimani? Ngapain lu bahas? Ya, berarti itu adalah satu hal kebodohan terbesar Edis. Membahas sesuatu yang tidak diyakini, buat apa? Iya, jadi begini Umi, Raja Potong. Si Edis ini dia hanya mau cari topik yang nanti sebentar dia putar-putar, dia sendiri tidak paham. Masih ada kan Umi kan pernah upload dua video yang dari kita dua dialog itu. Mau sok pintar begitu ditanya nama Yesus dalam perjanjian lama saja mungkin ada 3 jam tidak bisa jawabnya Yosua bin Nun. Ini sih di sini masih ada videonya. Jadi dialog sama Edis ini mau sama orang pintar tapi dianya tidak pintar, jadi susah. Sebentar mutar. Kasih satu topik aja apa yang Edis mau bahas nih. Jadi gini ya,
saya bilangin dulu gini, kalau Andre ini kan kebetulan mualaf ini kan udah lama si Andre. Setahun. Kalau baru Tahun. tahun? Ah, Oh baru setahun? Oh berarti salah orang. baru setahun. Berarti Salah orang ya. Gini, maksud saya gini. Terus maksudnya saya nggak ngerti gitu ya. Enggak kenal. Mungkin yang orang lama di sini cuma Palen aja. Kalau macam kayak Andreas berarti salah orang saya. Takut dia bahas masalah Injil. Oh berarti Edis mau sama Bahasa- kalian boleh. Nggak apa-apa Bang Nggak Andre. apa-apa. Kalau ngomong masalah Injil sama saya nggak apa-apa, bisa. Saya bisa. Iya karena Wah, gini, mantap. kita dianggap baru, yang lama cuman Valen katanya. Jadi kan dia maunya sama yang sudah ngelotok ya. Boleh, silakan. Tadi kan Nggak kita juga apa-apa kalau udah sama bilang, kalau sama Palen saya nanti nggak ketemu bahasannya apa. Kalau sama Andreas mungkin ketemu kan kita bahas. Iya, gimana? Boleh, Bang. Boleh, Bang. Gini aja Bang Andre ya. Hmm? Kita itu diskusi, kita itu jangan debat kusir. Apalagi bahas tentang keimanan. Kalau bahas keimanan nanti kita sama dengan debat enakan mana jeruk sama apel. Jadi Debat begini kusir Bang Andre. nanti. Begini Bang Andre. Si Edis ini tidak tahu agamanya Kristen atau agamanya apa. Jadi kalau kita merujuk kepada kitab, kabur dia. Dia maunya hanya mencari kesalahan orang. Sebentar dia mutar. Nanti ujung-ujung cari bodrex dia. Iya. Bang Raja aja Ya, deh kalau gitu, sama Bang Raja aja. Kalau sama Bang Raja kayaknya ketemu deh. Enggak, Bang Edis. gini aja Tunggu, sama Bang Andre Edis. aja. Ya, gini. Apa yang lu mau bahas? Tapi bukannya gua nggak mau bahas Al-Quran, karena memang gua baru setahun, ya kan? Dan video-video gua itu mengcounter orang-orang yang mengatakan, misalkan yang menghina apa Islam segala macam. Akhirnya saya bongkar nih Alkitab, gitu kan? Ada beberapa ayat yang masih belum terjawab juga, gitu loh. Belum terjawab juga sama mereka-mereka yang adanya juga cuman muter-muter doang. Nah, maksudnya kalau misalkan ayat yang mau dibahas, Ya. saya kasih Bang Edis untuk pilih ayat berapa, silakan. Jadi begini, Bang Andre, si edisi butar-butar ini dia kalau mau dialog dia cari konteksnya CP. Nah, dia pelajari dulu baru nanti dia pakai otaknya CP untuk membahas tentang Al-Quran. Tapi sebentar ketika kita jawab nanti dialihkan lagi karena begini-begini seakan-akan dia balik mengajarkan kita, ya. Padahal dulu pernah kita uji soal bahas Al-Quran, begitu suruh baca ayat Al-Quran tidak bisa. Pernah ini sampai baku maki itu kita, baku maki saya sama si ini, pelucut ini. Bahkan jangankan baca ayat Al-Quran, udah kita uji juga Iqra itu ya, Iqra berapa, Iqra 1 itu Edis belum bisa. Iya, ini Jadi yang saya bilang debat kusir. kita mau bahas salah satu kitab yang kita sendiri tidak paham, kita sendiri tidak bisa mengucapkannya. Ini aja. Sama saja kita berhadapan dengan orang buta. Gini aja. Sebentar dia bilang ular itu telinganya besar, gajah itu halus mulus. Coba yang lain diam. Ini kan saya mau ngomong sama Andre. Saya nggak nanggap. Gimana Bang? Gini aja Bang Andre ya. Bang Andre kan mualaf ya. Saya dengar kalau nggak salah dari Katolik ya. Iya. Nah, saya ingin membahas sama Bang Andre kajian akademis tentang Al-Quran dan Bible. Kita bahas aja satu contoh begitu. Dan ini kita kaji secara akademis. Kita kaji secara akademis. Kita nggak mau kaji secara dogma apa, nggak usah. Ya. Boleh. Kira gimana? Siap nggak? Silakan. Siap. Bang Andre ada yang mau naik lagi tuh biar bantuin Edis tuh. Oh iya. Ini gua udah kasih. Cuman biar tertib Bang. Kalau bisa ya head to head gitulah, yang lain bicaranya nanti. Oh iya, boleh. Pahe, ayo Pahe naik dulu nih, bantuin Edis. Ayo boleh Bang, silakan. Bisa di share screen dulu. Bisa di share screen dulu. Ya, mau share screen apa? Ya kamu baca aja topiknya apa, di Al-Quran apa, ayat apa yang kamu mau bahas. Bacakan, baru kamu jelaskan, baru nanti Bang Andre tanggapi. Begitu. Tadi kan sudah saya bilang, saya kan mau bicara sama Bang Andre. Biar ya udah, iya.
Iya, karena Muter-muter aja lu begini Edi dis. si mutar-mutar. Makanya saya sudah tahu kamu orangnya itu ya mutar-mutar. Mau bahas Al-Quran, suruh kamu ucapkan saja, tidak tahu. Ini yang diskusi sama saya siapa ini? Udah lo ngomong dari tadi, gua nungguin. Ya udah Astagfirullahaladzim. bacakan topik Kita- apa. Bacakan aja, bacakan aja, bacakan aja, Bang. Bacakan aja, Bang. Kita Bacakan. nggak ngomong tanpa ayat. Harus ditampilkan ayatnya di Iya, udah ditampilkan. Bacakan Udah, aja, ya. bacakan. Ya sudah bacakan saja. Nah, Arabnya, Saya bacanya artinya baru Saya bacanya masuk di gimana? pembahasan. Ya udah biarin nggak apa-apa Bang Raja suruh share screen, nanti setelah share screen Edis baca ayatnya apa. Ayo share screen Edis. Ya, saya nggak bisa share screen lagi mana. Loh, ini nanti di sini diterima. Jadi di situ share screen, terus nanti di sini diterima. Saya munculin. Nggak ada di sini pilihannya. Saya pakai HP nih. Oh, Bisa. pakai HP. Nggak bisa Bang kalau pakai HP. Oh iya, nggak bisa. Harus pakai Ya udah aku komputer. bantu. Mau apa yang di share screen? Coba ditampilin Lukas 1 dulu. Hah? Lukas pasal yang ke-1. Nanti saya bandingin itu dengan Quran. Nanti orang yang waras itu pasti akan mengatakan sesuatu yang logis. Coba aja bukanya. Lukas berapa Edis? Lukas 1. Ayat? Ya ditampilin Lukas dulu biar kelihatan. Iya Lukas 1 ayat berapa? Oh, nggak bisa ya? Mulai Bang Andre bisa dibuka nggak itu? Oh bisa nih, bisa. Nah, coba ditampilkan dulu. Oh, bisa gede ya? Bentar aku keluar, bentar ya, harus di luar ini ya. Lukas 1 ayat berapa? Coba dari ayat ke 32 coba. 32. Bentar, aku buka dulu ya. Oke, Udah, Umi. udah. Tampilin Bang. Iya, iya. Coba yang lain diem dulu ya, biar saya ngomong sama Andre dulu ya. Ya mungkin habis ngomong sama Andre ini besok Andre udah nggak Islam lagi. Oh iya. Alhamdulillah. Coba bukan 32, coba dari coba 31 nya cek. Coba cek 30-nya coba. Duh, bikin kerjaan aja lu dis. Lukas 1 ayat 30, coba 30-nya. Iya. Saya Trik bacakan. sampai aja ya, biar ini ya, Iya. biar keluar semua ya. Iya. Ia akan menjadi besar. Bang. Lukas 1 ayat 33. Nah. Enggak. Lukas Baca 1 ayat itu, 30 baca. aja dulu. 30. Ya itu baca. Lukas 1 ayat 30. Itu udah Coba baca, itu udah baca coba. Terlalu kecil, yang besar tadi aja. Kata malaikat. Saya bacakan ya. Iya. Nah, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Ya. Hai Maria, sebab engkau peroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah. Sabar yang maha tinggi. Oke. Berhenti di ayat 30 dulu. Saya mau tanya sama Bang Andre. Coba Bang Andre coba kritik dulu di ayat itu, di mana yang salah di kalimat itu? Ada yang salah nggak coba? Ya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Gitu ya. Terus. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Titik, stop. Coba Ya. kritik dulu
Di mana ada kalimat yang error di situ? Coba kritik dulu. Kalimat error, kalau menurut saya Iya. nggak ada kalimat error. Nggak ada, betul, mantap. Nggak ada kalimat error ya, nggak ada Iya, kalimat nggak ada. error ya. Betul. Coba buka Quran. Hmm? Coba buka Quran. Maryam 19 ayat 19. Iya, Bentar, kasih Arabnya saja, kasih Arabnya saja. Iya. Bentar. Aku tulis dulu. Maryam berapa? 19. Sorry. Ini pernah dikasih pertanyaan gua sama Oten juga. Nanti Enggak, ini murni punya saya ini. Ini kajian saya. Nah, Belum ada yang Maryam kaji. berapa? Maryam 19. Baca dulu ininya, Dis. Dibesarin, Baca dulu. dibesarin. Baca dulu itunya. Ntar gampang bisa diiniin. Tuh, dibaca Besarin dulu aja. itunya. Dibesarin aja. Enggak Langsung bisa. kasih Arabnya dulu, kasih Arabnya dulu. Itu tuh Iya, udah harus di-block. dibesarin. Iya. Itu udah Dibesarin nggak di-block. kelihatan. Dibesarin. Enggak bisa, itu udah maksimal, Edis. Lu tinggal dilebarin Oh, aja nah. itu layar HP-nya. Qala innama ana rasulu. Mana di situ ada huruf O? Rasulu min. Salah. Coba dibesarin, Mana dibesarin di dulu. Di situ Makanya mana ada dibesarin. huruf O? Saya nggak lihat. Saya nggak lihat tulisan itu dibesarin aja makanya. Coba cari yang lain, coba yang lebih Iya. besar. Kamu baca kayak kamu baca Latin, bukan kamu baca Arab. Iya, dia baca Latinnya. Iya. Di anu aja, di blok aja yang mana yang harus saya baca coba. Di blok aja satu. Coba blok satu yang mana yang harus saya baca coba. Itu udah Ya, di blok. Itu tinggal dilebarin semuanya. aja. Nggak, kalian itu tiap hari Oh, cuma kayak semuanya? gitu aja kerjanya. Enggak, gini aja. Coba di blok satu huruf yang mana yang mau saya baca, yang harus saya baca coba. Semua. Ya nggak bisa lah semua dibaca, itu kan pendek. Nanti kalau saya baca begini kamu bilang saya baca huruf Latin. Iya, karena kamu baca teks asli bunyinya seperti kamu baca Latin. Ya. Ya Betul, udah kalau karena kayak gitu. Di Kalau kalimat kayak gitu, Rasulu di situ tidak ada huruf O. Kenapa ada O? Tolong Mananya? sih kamu. mananya? Itu huruf ro, itu gimana sih kamu? Ya coba kamu baca saya dengar. Di mana salahnya? Iya coba kamu baca kembali saya dengar. Enggak, kamu bilang di mana huruf ro, enggak ada huruf ro, kamu bilang udah jelas-jelas itu huruf ro kok. Kayak gimana sih Ya kamu? coba kamu baca saya dengar. Coba kamu baca. Lagian saya kamu tuh diam. Saya nggak ngomong sama kamu. Kamu tuh saya anggap Bukan. sampah. dengar. Gini Karena loh. begini karena begini sampah. Yang kamu kutip Kamu ini itu, Al-Quran. kamu Yang itu jelas saya anggap kalau kamu baca, sampah. kamu baca Jadi kamu salah. diam. Jadi Saya kamu mau ngomong sampah. sama Andreas. Makanya Kok kamu kamu- sampah, jangan sok-sok inti di sini. Kok kamu sampah kok ngomong? Kamu sudah saya jungkir balik 2 kali mutlak. Tidak usah kamu sombong di hadapan saya. Gini Nama Yesus Bang, saja kamu tidak paham. gini Bang, karena ini kemungkinan dia sudah menghafal Latinnya. Oke, kita tes yang ayat yang lainnya. Nah, Malah coba jadi kasih ayat yang lain. Dia bisa kemana-mana. baca nggak? Begitu. Jadi begini, kita mau berdialog dan orang sama-sama paham. Kalau orang macam kau sampah, kau cuma baduk di grup-grup kau. Ini yang mau diskusi sama saya siapa ini? Nah itu disuruh baca, Ya, memang- baca aja dulu. Keroyokan. Ya memang sama Bang Keroyokan. Andre, tapi kalau kamu salah yang jelas kita protes karena yang kamu bacakan ini kan Keroyokan. ayat Al-Qur'an. Keroyokan. Bukan keroyokan. Keroyokan ini. Tetapi karena kamu goblok, makanya jangan sok-sokan bahas Al-Qur'an kalau kamu goblok. Dis, lu sendiri tadi ngata-ngatain ini sampah sompah, ya. Sekarang gini, Dia ngomong ya kan? terus. Lu gini. Coba, Maryam Bang Andre. 19, Hah? Bang Andre, ya. Bang Andre. Coba putarkan video kita dua waktu bahas mengenai sejarah Kristen. Coba putar. Ya, udah Paling lari goblok ini kemana-mana. Paling goblok Udah masih ada lari videonya. kemana-mana. Gimana kayak gini mau Makanya diskusi? makanya saya Orang tahu takaran otak Saya kamu itu ngomongnya sama sebe- Andre. sebesar Tapi si 10 Rahmana kali aja bela ngomong biji terus. sawit begitu. Bukan karena trik kamu Tuh. saya sudah paham.
begitu. Sok-sokan bahas Al-Quran, ngaku paling paham Orang Al-Quran, begitu yang baca saya ajak konteks ngomong itu aslinya saja tidak tahu. Nah, tapi si bagaimana mau Rahma berdialog ngomong dengan orang yang tidak terus. tahu? Gimana Sampah mau kamu, Edi. diskusi? Gimana mau diskusi kayak gini? Ya mau Orang diskusi yang- kayak bagaimana? Macam lah kamu saya sendiri baca ayat nggak becus, bagaimana mau diskusi? Dari tadi saya ngomong Sadar sama nggak? Gini. Malu nggak kamu? Rahma ribut terus Mau dari mau tadi. bahas Cek mau bahas terus. tentang Kayak Al-Quran mama- begitu suruh baca kayak nggak tahu. mama ribut terus dari tadi. Bentar Bang Rama, gue mau komentarin si Edis. Si Rahma itu suruh diam dulu di mute Enggak, tunggu, gitu, tunggu, biar Bang Edis. ribut terus. Tunggu ya. Begini sabar Bang Andri, sabar. Iya, ya. Bukan masalah kita ini tidak bisa diam, tapi nyata-nyata kamu sudah salah baca kalimat teks aslinya, masih mau ngotot seakan-akan kamu benar. Gimana? Salahnya Yang gimana? tadi kan salahnya dia kamu. bilang, Salahnya tadi dia coba. bilang katanya kan Sorry kebetulan. kata Mau dibuka Coba lagi, tadi mau dulu. dibuka lagi. Ayat Maaf. ayat Salahnya yang di luar gimana? dari konteks tadi. Coba suruh dia baca. Coba di mana salahnya tadi? Kamu bilang salah Enggak. tadi di mana? Baca yang lain aja, baca yang lain aja dulu Coba, ya. coba kasih dia baca Biar yang lain. kita buktikan. Udah lari kemana-mana kayak gini. Udahlah. enggak suruh baca dulu. Kalau diskusinya keroyokan begini ya kalian aja yang diskusi. Nah, Gimana mau Bukan lanjut? aja, ini Dis. disuruh baca, Dis, Ya, baca bukan itu aja, keroyokan. Dis. Baca Mau itu. lanjut nggak ini? Kalau lari kemana-mana temanya, saya keluar. Baca dulu itu. Ini dulu baca Gimana? dulu. Baca dulu. Ini mau ke tema nggak ini? Bentar. Iya, Bentar. baca dulu aja, baca Mau, dulu mau aja. ke tema nggak ini? Mau ke tema nggak Nih. ini? Baca dulu. Kita mau ke tema nggak? Enggak, lu tadi kan ngomong pengen orang yang lebih paham, kan begitu, ya kan? Tapi lu sendiri nggak paham. Gini loh, Itu Andri. Makanya saya bilang Tadi kan dia saya itu bilang sama sampah. kamu, saya diskusinya sama kamu, tapi Rama ngomong terus kayak pantat ayam. Kamu diem Loh, bukan. aja. Ya ini nih, kayak gini, dia itu cuma membacakan karena saya jujur aja saya nggak paham, saya nggak ngerti bahasa Al-Quran, ya kan? Saya nggak bahas itu sama kamu. Iya makanya Tadi kan kamu kan tadi bilang, Ini, Anda bilang, ini. tunggu dulu, Dre. Anda bilang, tunggu dulu sebentar, Anda Dis, bilang, ini baca dulu membahas, yang tunggu sebentar, itu. sebentar Umi, sebentar Umi. Dre, Sebentar, Umi. gimana mau diskusi kalau kalian itu keroyokan kayak gini? Begini, Diskusinya itu gimana mau jalan? Semua orang ngomong kok kalian ngomong semua. Ya Bro sudah, ya Andre, sudah baca Bro itu. Andre. Baca dulu itu. begini Baca aja dulu itu. biar deal Bro Andre. Bro Andre biar deal, bacakan terjemahannya aja. Nah, oke, kita No. Enggak bisa. Kalau baca Tidak bisa, terjemahan tidak nggak bisa. bisa karena Harus Al-Quran kasih. bukan kitab terjemahan. enggak Ya, begini karena maksudnya kalian bingung. Ibu Mi ya, maksudnya begini Bro Bro siapa? Andre. Maksudnya Edis ini kan supaya ini biarkan dia kan inginnya dengan Bro Andre gitu loh. Jadi ya Tapi begini, Bro. Bro, Hah? ya. Tapi begini, coba Anda diam dulu. Karena si Edis ini dari dulu sampai sekarang pengakuannya dia adalah paling pintar sedunia untuk memahami Al-Quran. Oleh sebab itu sebelum masuk di dialog harus diuji dulu. Oke, kalau begitu kan istilahnya ya gimana baiknya lah kalau memang ini Jadi ya itu supaya membuktikan bahwa dia itu bisa paham Ini Al-Quran. aja Diuji dulu baca. Bang Andre, ente kan tuan rumah, ya kan? Tunggu, Sekarang ya oke. kalau ente betul-betul orang yang bisa dibilang tuan, No. kita diskusi aja head to head, yang Sebentar. lain itu di mute Enggak, aja. sebentar Bang Rama, sebentar. Iya. Gue cuma ngomong sekali. Enggak, sebentar Bang Rama, sebentar. Gini ya, Bro ya. Kita pakai akal sehat aja lah. Lu membahas Al-Quran, ya. Lu membahas Al-Quran, ya. Lu sendiri sebenarnya nggak paham sama Al-Quran. Kalau gua membahas Alkitab, lu mau sampai jebol Alkitab, boleh ayo bahas sama gua. Makanya gua tanya sama lu apa ayat apa. Oke. Lu kalau ngebanding-bandingin Al-Quran, seperti dengar dulu. Bukan, dengar dulu. Karena lu kan bilang, gua pengen berdebat sama orang yang lebih paham. Kan begitu. Ya, gue memahami Alkitab. Gue bukan so tahu. Kalau gue so tahu, gue nggak berani di sini begini. Terus kalau seandainya lu membahas mengenai Al-Quran, membandingkan dengan Al-Quran, ya, gue sebenarnya ada pahamnya, ada gitu. Tapi gue pengen tahu. Gue ngetes lu. Kalau lu memahami Al-Quran, lu baca ayat Al-Qurannya. Kenapa gue nggak pernah bahas Al-Quran? Karena memang gue tahu, gue baca per hari itu 3 ayat memang. Tapi gue belum bisa membaca ayat Al-Qur'annya karena bukan gue nggak ngerti, tapi gue bisa menjawab walaupun terjemahannya lu kasih tauin. Gue udah baca di sini. Kula inama ana rasul
Rabi Kili Anab Ahaba. Tapi gue nggak bisa ngomong kan? Ya Tapi udah, tampil gue tahu aja. maksud lu. Gue tahu maksud lu. Cuman gue pengen konsekuen omongan lu yang katanya jago di Al-Quran, yang ini adalah apa tesis lu lah istilahnya. Nah, lu tunjukin, lu nggak bisa Al-Quran, tapi lu sok nanya ke gua, paham nggak? Versimu. Ya, Andre. jadi Umi harus uji emisi, harus tampilkan ayat Al-Quran, dia baca dulu, Lagi Lu baru baca lanjut dulu aja, jawabnya. bukan dikeroyokin, enggak. Ayo Umi, Nanti gua jawab. Oke, Ayo, oke. keren, keren. Oke, Nah, bentar. gini aja. Nggak usah Ini beralasan, bisa- sudah baca aja bisa dia. nggak Sudah, jangan diskusinya muter-muter, kan? jangan muter-muter. Ayo Umi, tampilkan. Bisa Kalau dia tidak bisa diskusinya, baca, Tuh, makanya hati-hati kalau bicara, bro. Hati-hati kalau bicara. Bro Andre, bikin diskusi tenang dulu, tarik napas dulu lah, biar sama-sama tenang. Beri kesempatan juga ke Bro Edis. Nah, jadi maunya Bro Aduh, Edis banyak apa ngomong, gitu loh. tinggal baca sih. diam. Kamu belum pernah dialog sama Edi. Saya sudah 2 kali nyunsep dia. Saya tahu orangnya. Begitu. Dia tidak paham, sosok paham. Nanti sebentar mutar-mutar itu tidak ada ujung pangkalnya. Ayo Umi, tampilkan ayatnya. Kasih dia baca dulu. Ini Buktikan gimana? bahwa Bung pengakuan Andre, dia, saya tanya gini pengakuan aja. dia bahwa Ini dia paling Bang paham Andre, Bang Andre Al-Quran itu angkat sedunia. dulu tuh Bang Andre. Saya kan bilang tadi, Andre, kalau kamu bisa head to head sama saya tentang ini, besok kamu nggak Islam lagi. Jadi udah saya Lu bilang kapan gitu kan. ininya sih, Dis? Lu kapan dialognya tinggal suruh baca aja, susah banget Nah, malah mereka, muter-muter. Kasih baca, kasih baca. gitu loh, keroyokan di sini. Udah, Dia tuh baca, tuh baca. baca dulu. Ya, tampilkan saja Maryam ayat 19 tadi. Enggak, baca dulu tuh. Baca Itu yang dulu. di blog. Kalian mah, kalian aja yang diskusi kalau gitu. Ya sudah kalau begitu minggir sana, sampah. Baik, saudaraku, kita sudah dengarkan bagaimana percakapan si Edi Sidaputar dengan saudara kita Andre dan juga saudara Ramana Raja ya. Dan saya tidak akan menanggapi apa topik yang dibawa oleh si Edi Sidaputar ini. Namun saya akan menjelaskan secara langsung gejala-gejala kejiwaan atau mental yang mungkin dialami oleh si Edi Sidaputar ini, dan selanjutnya silakan saudaraku semua untuk menentukan atau menilai sendiri ya. Cuma hanya satu yang perlu saya luruskan dari perkataan si Edi tadi, yaitu ketika dia membandingkan Lukas 1 ayat 30 ya dengan surah Maryam ayat 19 yang pada intinya keduanya bermakna pemberitaan tentang kelahiran Nabi Isa atau Yesus ya. Nah, di sini kalau itu yang jadi perbandingan, sebenarnya ini sudah menunjukkan indikasi si Edis itu bahwa dia tidak bisa mensinkronkan atau mensinergikan otak dan hatinya ya, karena kedua ayat yang diperbandingkan itu adalah bagaikan langit dan bumi ya. Nah, sekarang langsung saja saya jelaskan ya. Ada 2 indikasi yang mengarah kepada Edis ini. Yang pertama yaitu efek Dunning-Kruger. Nah, ini adalah kondisi di mana seseorang menilai terlalu tinggi pengetahuan dan kemampuannya, meski pada kenyataannya tidak seperti itu ya, dan itu terbukti, bisa kita lihat ya. Kemudian juga tidak jarang mereka ini disebut sebagai orang yang sok tahu, sok pintar, sok hebat ya. Dan kondisi tersebut umumnya dipicu oleh kesadaran diri yang kurang dan kemampuan yang minim dalam menilai sesuatu dengan akurat. Bahkan mereka sering kali meremehkan kemampuan orang lain. Jadi artinya kesadaran diri yang dimiliki oleh orang yang terkena efek Dunning-Kruger ini memang buruk ya. Jadi antara penilaian dengan kemampuan yang sebenarnya ia miliki itu tidak sinkron atau tidak bersesuaian. Nah, kalau untuk penyebabnya itu kurangnya kemampuan yang mereka miliki ya, atau tidak kompeten. Untuk menutupi ketidakmampuannya tersebut, mereka justru membuat dirinya tampak ahli dan hebat
Kemudian orang yang sok tahu pun biasanya punya gengsi yang besar. Mereka enggan sekali dianggap bodoh dan enggan mengakui kesalahan, sehingga mereka lebih memilih menginjak pedal, ibaratnya percaya diri kuat-kuat ya. Jadi mereka yang tidak sadar bahwa dirinya terkena efek Dunning-Kruger ini juga bisa mendapatkan perawatan dari psikiater. Kemudian kemungkinan yang kedua bisa jadi terkena yang namanya delusion of grandeur ya, atau secara harfiahnya itu berarti waham kebesaran. Nah, pada dasarnya delusi ini alias waham merupakan suatu keyakinan yang salah karena berlawanan dengan kenyataan. Waham kebesaran menyebabkan seseorang percaya bahwa dirinya berbeda dengan yang dipandang orang lain. Bisa juga mereka berpikir mereka adalah seorang yang begitu hebat, yang begitu cerdas dan begitu paham ya, padahal kenyataannya tidak sama sekali. Jadi waham kebesaran ini bisa menjadi merupakan gejala yang ditimbulkan dari gangguan kesehatan jiwa seseorang ya. Namun tidak semua orang yang mengalaminya memiliki gangguan kesehatan mental tertentu. Jadi hal ini bukan harga mati, dan pastinya hanya psikiater ya yang bisa mendiagnosis penyakit atau kondisi kejiwaan seseorang yang mempunyai gejala seperti ini. Jadi seperti itu ada dua kemungkinan ya. Itu sangat bersesuaian sekali kalau kita lihat dengan apa yang dinampakkan oleh si Edis ini ketika berdebat dengan siapapun dan kapanpun. Dia akan selalu merasa orang yang paling hebat dan paling paham, bahkan dia mengakui bahwa dia adalah orang yang paling paham Al-Quran dari seluruh umat muslim di dunia. Nah, oke, kita lanjut lagi. Edis itu kayak begitu, emang wataknya kayak begitu. Jadi Jangan kan disuruh baca ya. kayak begini, dia Cara dia di waktu dialog. itu di tes Pro aja nggak bisa kok. gua itu bisa Cara dia dialog. Mau Gua tuh bisa sok-sokan jawab. bahas Al-Quran. Enggak, Ngaku gua tuh bahwa bisa, ini. bisa betul. Iya. Iya, ya, terus. Dia kan pernah ngaku sama saya, dia ngaku sama saya. Dia bilang, lihat saya Edi Sijabutar, orang yang paling paham Al-Quran sedunia. Jadi kita sama Umi coba, ternyata tidak bisa sama sekali. Saya sudah tahu dia akan bandingkan ayat Matius tadi dengan surat Maryam tadi. Nah, Iya. Itu gua bisa kalau jawab lanjut- kok, beneran. Gua bisa jawab, Bro. iya. Jadi Benar. begini, jadi begini Bang Andre. Nah, Sekalipun sudah dijawab, sudah sesuai dengan konteks, nanti dia mutar, akhirnya sama-sama bingung. Baru nanti dia nyatakan, kita tidak pintar. Itu dia. Ya. Nih, sebenarnya kan dia tuh mau mengatakan sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi dia cuman ini doang nih, satu-satunya, gitu kan. Dia mau menganggap bahwa tidak ada utusan lain, ngerti nggak? Dia mau menganggap seperti itu di situ, ya kan? Tapi dia lupa. Tadinya gua mau incer apa yang dikatakan Yesus di Matius 15 ayat 24, ya kan? Diutus hanya untuk bangsa orang Israel. Jadi satu-satunya. iya. Jadi topik itu yang sudah disusun oleh CP, toh? Nah, CP nanti dia tinggal tampilkan di kita. Jadi sebetulnya kita bukan berdialog dengan dia, tapi nanti otaknya CP dia pakai untuk menyerang kita. Tapi sebentar kalau dia sudah tutup, dia mutar. Saya sudah pernah ketemu dengan dia, bahas masalah hal ini. Saya sudah pernah ketemu. Jadi katanya ngomong keroyokan. Bukan keroyokan. Ya, lu menyesuaikan omongan lu yang katanya lu paham Al-Quran. Ngerti nggak? Lu sesuaikan dulu. Buktikan dulu. Kalau misalkan CP ngomong, wah ya karena dia paham Al-Quran, karena dia orang Arab. Kan begitu. Ya kan? Dia paham. Dia baca. Nah ini orang Indonesia kebanyakan sok-sokan. Wih CP jago. Dia pengen sok-sokan jadi CP-nya Indonesia kali. Dia ikut-ikutan kayak begitu. Ya. Masalahnya kayak begini. Gua itu udah, jadi waktu dia ngomong itu gue membuka di sini dan gue bisa menjawab sebenarnya. Kalau dia bisa ini gue bisa menjawab,
Bahkan gue akan kasih ayat Al-Quran yang tadinya ngomong bahwa tidak ada rasul lain sebelum Nabi Muhammad yang diutus. Itu maksudnya rasul lain sebelum Nabi Muhammad itu yang diutus di perdaerah. Yesus di Israel, ini di ini. Nah, yang dunia itu, yang untuk khusus semua manusia itu adalah Nabi Muhammad SAW. Gue pengen ngomong kayak begitu tadi. Dia mau ngomong apa? Memang utusannya itu seperti itu. Dan gue juga, gue bisa buka Al-Qurannya, gue bisa buka ayatnya. Walaupun gue nggak bisa baca ayatnya. Jadi dia contoh macam dia berdialog dengan kita sebentar, nanti contoh macam giliran dia berbicara, dia jatuhkan kita betul-betul padahal dia sendiri tidak paham. Iya, gue paham banget di situ. Gue ngerti. Gue sekarang bahas Lukas 1 ayat 30. Lukas 1 ayat 30. Dia bilang, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, hendak engkau menamai dia Yesus. Ini Yesus namanya. Pasti dari situ lagi, apalagi, ya kan? Apa? Ada yang salah? Tidak ada yang salah, benar nggak? Kalimat itu tidak ada yang salah. Sampai pernah kan dia kejar saya di Japri, nantang saya. Saya bilang kalau begitu saya bacakan ayatnya, kamu artikan. Kalau enggak kamu bacakan, saya artikan. Enggak berani. Ya makanya, kalau sananya misalkan tadi nggak ada lu semuanya, mungkin gue akan jawab. Iya. Dipikirnya gue itu, jadi gini loh, tunggu. Dipikirnya, wah ini gara-gara ada si Ramana Raja, ada si Umi Dini, ada si Valen, takut kali Andre nih. Oh enggak, gue dari kemarin sendiri kok. Ya enggak? Iya, jadi begini Bang Andre, mohon maafnya sebelum, kenapa tadi saya tekan, karena saya sudah tahu orangnya, ya. Iya, tahu betul. So paham Al-Quran, begitu suruh baca teks asli, ya nggak bisa. Iya, makanya dia kan sombong tadi kan, bahwa ngerasa dirinya bisa. Ya udah, lu lakukan apa yang sesuai apa yang lu katakan. Lu bisa apa enggak? Kan dia bilang kan, gue pengen berdebat sama orang yang lebih paham. Sampai dia ngomong kan, yang lebih lama itu Valen, ya enggak? Tapi dia karena ngeliat gue baru setahun, oh iya salah orang namanya, karena dia pengen paham. Tapi kalau salah orang, kenapa dia mau debat sama gue? Ya kan? Namanya kan dia coba mau dipikirnya gue nggak ngerti. Buka-bukaan Bible sama gue, benar buka-bukaan. Terkadang orang-orang itu semuanya akhirnya kejebak sama omongannya sendiri. Beneran? Iya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah lihat ya bagaimana si Edis tadi, dan kita bisa menangkap ada dua kemungkinan ya yang mengganggu diri si Edis itu sendiri. Dan untungnya tadi saudara mu'alaf Andre dan juga Ramana Raja ya sudah memberikan obat untuk sementara kepada Edis, yaitu berupa Bodrexin ya. Mudah-mudahan itu bisa memulihkannya kembali. Namun yang pasti gangguan yang dialami si Edis tersebut itu tidak bisa lepas dari pengalaman-pengalaman dia ya, atau yang pernah dialaminya. Dan permasalahannya bukan dari pengalaman atau peristiwa-peristiwa tersebut yang mengganggu dia atau mengganggu kehidupannya, tetapi yang mengganggu itu sebetulnya adalah pikiran-pikiran dia tentang peristiwa-peristiwa itu sendiri. Jadi terjadi ketidaksinkronan antara otak dan hatinya, sehingga itulah timbul gejala gangguan secara psikologi pada dirinya sendiri ya. Nah, mudah-mudahan video ini semakin kita tahu bagaimana si Edis Sidabutar ini yang sesungguhnya ya. Jadi ketika dia berdebat, tentu kita akan sudah maklum dan paham terhadap dirinya. Nah, saudaraku semuanya, akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya.
Kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.